mengakhiri hidupnya terjun dari lantai. Pemirsa, seorang mahasiswa ditemukan tewas usai loncat dari lantai 1 Mapos Jalan Mangga Duri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Psikologi Islam dengan saya Kurnia Ramadhani dan rekan saya Hilmi Adultia. Kali ini kita akan membahas tentang kesehatan mental dalam perspektif psikologi Islam. Nah, hari ini kita akan ditemani oleh Bapak Aris Fajar Islah, MPDI. Halo Bapak Aris Fajar. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Nah, teman-teman, for your information ya, Bapak Aris Fajar ini adalah dosen Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kesehatan mental menurut perspektif psikologi Islam. Untuk pengertian kesehatan mental sendiri secara umum yaitu kondisi kesehatan yang berkaitan dengan jiwa, psikis, dan emosi. Jadi menurut Bapak Arif Fajar nih, bagaimana definisi kesehatan mental dalam perspektif psikologi Islam? Ya, kalau saya kasih ulang ya di dalam Islam ya, poin dari Islam sendiri, kesehatan mental dalam perspektif Islam itu adalah suatu keadaan jiwa yang sehat, tenang, dan bahagia itu. Terutama yang didasarkan pada suatu keimanan, ketakwaan yang bersumber pada Al-Quran maupun hadis seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, bagaimana Islam memandang masalah kecemasan dan bagaimana cara mengatasinya secara psikologi Islam ini menurut Bapak? Ya, kalau kita berbicara mengenai kecemasan ya itu sebenarnya manusiawi ya Mbak ya. Itu memang bawaan kita sebenarnya ya. Cuma yang perlu kita pertegas dalam hal ini ya, karena kita juga punya Allah salah satunya, kita juga harus bisa apa ya, lebih mendekatkan diri kepada Allah ya. Dengan maksud apa? Biar terkait kecemasan yang ada dalam tubuh kita, dalam badan kita atau dalam sifat-sifat kita bisa apa? Bisa cepat untuk kita hilangkan gitu ya. Karena yang namanya kecemasan pun bisa dibilang ada poin positif dan negatif sebenarnya ya. Poin negatifnya bagaimana? Ya mungkin kita mau melakukan hal yang ragu-ragu, tapi di sisi positifnya ya kita pengen terus berjuang itu salah satunya buat mengurangi yang namanya kecemasan tadi ya. Dan terkait caranya banyak sebenarnya Mbak di sini ya. Terutama soal yang pertama tuh yang intinya kita harus fokus ya. Salah yang pertama kita harus fokus pada pemikiran yang positif, artinya positif dan itu bermakna Mbak. Pertama kita berbicara soal ya, kita ngomongin soal ibadah ya, soal muamalah dan lain sebagainya itu syaratnya ya. Dan yang kedua intinya apa? Kita juga harus bisa meyakini bahwasanya Allah itu adalah tempat satu-satunya apa kita minta sesuatu ya. Dan yang pasti kalau semisal Allah ataupun fayakun salah satunya insya Allah bakal terjadi ya. Dan yang ketiga intinya kita juga harus selalu berdoa dan berzikir ya kepada Allah, memohon pertolongan, perlindungan dan meminta kesembuhan ya, supaya apa sembuh dari hal-hal yang tadi bisa dibilang poin terkait soal kecemasan seperti itu. Baik, jadi garis besarnya itu kita melakukan memandang masalah kecemasan itu dengan cara beribadah gitu ya. Nah, untuk selanjutnya, apa sih saran Bapak terkait dengan menjaga kesehatan mental di tengah tantangan kehidupan sehari-hari menurut psikologi? Kalau kita berbicara soal sarannya banyak banget sebenarnya ya. Terutama apa? Poin yang pertama ya kita juga harus hargai terutama diri sendiri Mas ya. Karena apa? Dengan kita sering menghargai diri sendiri berarti pada kenyataannya kita harus bisa mampu gitu ya menata bersaing dalam hal apapun gitu ya. Terus poin yang kedua pertama ya kita juga harus bisa mengelola terkait soal stres gitu Mbak. Boleh kita stres tapi tolong dikontrol itu stres kita ya. Harapannya biar apa? Biar yang namanya stres kita pun jangan sampai terus-terusan gitu ya. Tapi lakukanlah yang namanya perubahan seperti itu ya. Dan yang ketiga, nah ini terutama soal kita juga harus selalu pelihara yang namanya hubungan baik dengan orang lain tuh ya. Ya kita berbicara soal cemas ya salah satu problemnya mungkin karena kurang sosial dengan orang lain itu juga bisa jadi itu ya. Dengan kita sering bersosialisasi dengan orang lain mungkin yang namanya cemas pun mungkin bisa kurangi. Oke, selanjutnya itu bagaimana kita memandang peran doa dan ibadah dalam menjaga kesehatan mental menurut Bapak? Nah ini juga menarik ya saya
di sini tadi terkait doa dan ibadah ya adalah sarana untuk berkomunikasi dengan Allah ya, yang merupakan sumber segala ketenangan ya, kedamaian, kebahagiaan. Dengan berdoa dan beribadah, manusia dapat memohon pertolongan, ya, perlindungan dan rahmat Allah, serta mengucapkan syukur atas nikmat yang diberikan. Nah, jadi poin yang perlu kita perhatikan, ya intinya dengan berdoa dan beribadah, kita bisa memohon pertolongan tuh semuanya sama Allah, ya, terutama soal perlindungan ataupun kita minta apa, ya Allah dirubahkanlah terkait apa kecemasan yang saya miliki, gitu. Ya. Itu gunanya apa? Kita punya doa dan ibadah ya. Jadi semisal kalau kita hanya berdoa atau tidak ibadah, itu sama aja bohong. Atau kita ibadah, mohon maaf, tapi nggak berdoa, itu juga sama aja bohong. Kita termasuk orang yang sombong. Mungkin gitu. Terus ini Pak, bagaimana sih contoh kesehatan mental yang sehat dan contoh kesehatan mental yang kurang sehat? Nah, oke. Nah, kalau kita berbicara soal contoh ya kesehatan yang sehat, itu banyak sebenarnya Mbak. Ya terutama soal tadi Mbak, kita berbicara soal mental, berarti kan urusannya dengan psikis ya seorang. Ya oke lah, kita ngomongin soal apa kira-kira Mbak? Kayak apa namanya? Contoh ya yang sehat ya. Kayak misalkan orangnya itu bakal seperti apa? Oh, iya betul, iya betul. Nah kalau kita berbicara soal psikis yang sehat, biasanya apa bisa membuat orang itu apa? Mungkin satu bakal tambah rajin, ya rajin terutama apa? Biarpun di situ ada masalah, pasti ada solusinya, kan gitu, ya. Dan di sisi lain ya kita berbicara soal dunia pun sama teman-teman. Ya kita contoh sebesar kalau kita berbicara soal Islam terutama, kita ngomongin soal penyakit pasti ada obat, itu udah dijamin teman-teman. Begitu pun ada masalah, itu juga pasti ada solusi ya. Tapi yang kedua itu tadi berbicara soal psikis yang bisa dibilang apa Mbak tadi? Mental yang apa yang udah tadi? Mental yang tidak sehat ya. Nah mental yang tidak sehat biasanya apa? Kita dapat masalah, tapi kita nggak bisa berpikir jernih itu. Dapat masalah, pikirnya malah buntu, mohon maaf. Yang mungkin kayak kasus yang kayak sekarang Bu, misal. Kenapa sih kok terjadi banyak sekali apa? Kayak kasus bunuh diri ya. Nah itu karena faktor demikian. Karena apa? Bisa dibilang mental yang kurang sehat seperti itu. Karena kurangnya kontrol salah satu dari situ. Ya. Berarti peran ibadah juga. Betul, sangat apa mumpuni ya di situ. Jadi kalau misalkan orang yang tidak melakukan ibadah termasuk dalam orang yang kesehatan mentalnya kurang. Betul sekali. Ya mungkin salah satu contohnya gini Mbak Mas ya, ketika kita berbicara ada nggak sih kira-kira orang yang berhijab maaf beribadah gitu, ada nggak kira-kira? Ya kita kan udah batal ya kan gitu contoh. Tapi ya kita ngomong soal yang orang-orang normal semisal, kadang-kadang itu betul ya, katanya normal, katanya boleh iman, tapi di sisi nggak pernah ibadah sama sekali. Ya ibadah kan ada dua poin, ibadah makhluk dan ibadah makhluk ya. Nah kita berbicara soal ibadah makhluk dulu, nah kita berbicara soal semisal, sholat pun juga nggak pernah, ya. Kayak gitu. Terus yang kedua pun juga sama, ibadah ke rumah tuh terutama. Pernah nggak kira-kira sosialisasi orang? Nggak pernah, bahkan untuk dirinya sendiri di rumah gitu. Nah terkait soal faktor yang kayak barusan, ini bisa apa? Menyebabkan terkait soal mental yang tambah rusak tersebut. Ya, ini. Dan tadi kan Bapak itu sudah bilang banyak sekali anak-anak muda sekarang yang berpikiran gitu dan akhirnya memilih diri sendiri. Bagaimana pendapat Bapak ada anak-anak muda itu berpikiran untuk tidak terjerumus ke dalam diri? Nah, itulah peran pendidikan agama siapa itu yang salah satunya, terutama soal karakter di situ Mbak. Ketika kita ngomong soal kayak barusan, ya mungkin faktor pertama mungkin apa? Karena kurangnya iman kesucian, ya. Karena apa ya? Mungkin kita berbicara soal keluarga, mohon maaf ya. Kadang apa? Di dalam keluarga, kadang-kadang apa? Penanaman akidah itu, mohon maaf, ada yang bisa dibilang disepelekan tuh. Ya itulah peran orang tua ya. Di sisi lain apa? Di samping mengawasi, di samping mendidik, tapi di sisi lain juga harus mengontrol ya. Harapannya apa? Biar semisal ada mahasiswa atau anak semisal jangan sampai apa? Kita mikirnya buntu gitu loh. Tidak sampai sini aja cukup. Loh, ya. Itu faktornya seperti itu. Dan yang jelas, nah itu juga menjadi apa? Tanggung jawab lagi ya, baik guru maupun orang tua terutama ya di rumah. Ya seenggaknya apa? Adanya pengawasan rutin terutama ya soalnya tadi itu. Ya misal kita berbicara soal ibadah ya
itu juga bukan cuman ngomong tok, tapi yang namanya anak butuh action, Mbak, gitu ya. Yang namanya anak bukan butuh materi, tapi langsung butuh action dari orang tuanya ya. Karena apa? Yang namanya anak kan lebih cenderung meniru ya, terkait pola atau akhlak yang dilakukan oleh orang tuanya. Baik, tidak terasa nih kita sudah menemani kalian di beberapa menit ini. Terima kasih kepada Bapak Arif Fajar sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber kami. Demikianlah pembahasan kami tentang kesehatan mental menurut perspektif psikologi Islami bersama Bapak Arif Fajar. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Malam Kupat Campur Santan, Studio 8 Kulonyo Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.